mahasiswa saya. Mudah-mudahan Anda betul-betul menjadi mahasiswa yang lain dari yang lain. Tapi bukan kelainan ya. Lain dari yang lain itu yang positif ya. Oke, media saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Mardi untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik kita ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ngantuk nggak nih? Ada yang ngantuk nggak? Ada. Bah, kok ada? Ngaku Pak dia. Lebih bagus ngaku daripada enggak gitu. Oke. Enggak lama-lama, paling kurang lebih 10 menit ya, adik-adik. Jadi 10 menit. Jadi kebetulan begini. Anda sudah memasuki di zaman yang memang luar biasa ya, digital banget gitu. Jadi kalau Anda nggak ngerti sesuatu yang akan saya sampaikan ini kayaknya sayang gitu. Nah, jadi adik-adik begini, tadi Pak dosen sudah memberi beberapa pengantar, ada kripto, ada segala macam. Nah, saya akan meringkas secara cepat aja. Mungkin teman-teman, adik-adik semua ada yang pernah mendengar istilah exchanger, ada belum yang pernah mendengar? Exchanger. Boleh diketik, boleh langsung bersuara. Exchanger. Boleh diketik 1 lah kalau kalau paham ketik 1, kalau belum ketik 2. Ya, kalau ngetiknya 3 berarti ngantuk. Oke. Oke ya. Oke, saya akan berbagi layar. Jadi ini sekarang sedikit materi ya. Jadi adik-adik simak bahwa ini memang sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat banget. Di era sekarang kalau nggak ngerti ini kayaknya akan sangat ketinggalan. Oke. Adik-adik ada satu situs yang namanya CoinMarketCap ya, coinmarketcap.com. Ini nanti bisa diakses. Terus saya akan sampaikan sedikit. Ini apa sebenarnya? Web ini apa? Ini adalah web yang mengindeks semua cryptocurrency yang ada ya. Semua juga nanti exchanger yang ada, begitu. Nah, tetapi sekarang saya langsung akan singkat. Ada namanya exchanger. Tadi saya sebut, apa itu exchanger? Exchanger adalah bursa atau market atau pasar tempat kita jual beli kripto. Ya, kripto di sini kalau kita lihat ada 13 juta lebih. Jenis kripto itu per hari ini udah 13 juta lebih. Terus exchangernya ada berapa banyak? Exchangernya ada 818. Nah, ini jumlah exchanger. Exchanger itu marketnya. Jadi adik-adik kalau misalnya punya orang tua sebagai petani, itu kan dia punya hasil panen mungkin padi atau terong atau tomat, itu nanti akan dijual ke pasar. Dijual di pasar nanti untuk dibelikan barang yang lain gitu. Nah, jadi jual tomat untuk membeli semangka, jual jagung untuk membeli beras, nanti jual lagi mungkin labu untuk bawa balik pisang gitu, atau bahkan ikan asin dan lain-lain. Itu namanya market atau di sini kita sebut bursa. Atau istilah dalam kriptonya itu exchanger. Ya, tempat menukar. Trading, Mas, trading, Mas. Jual beli ya. Trading. Jadi ini ada pasar itu, di pasar itu. Sekarang kalau kita lihat dari indeks pasar yang ada di market ini, yang paling tinggi namanya Binance. Kalau kita mau lihat volumenya, nah ini coba, mungkin adik-adik belum pernah melihat satu pasar yang memiliki volume transaksi sebesar ini. Ini satu hari, 24 jam terakhir. Ada yang bisa nyebut dah ini angkanya berapa? Yang bisa nyebut dikasih hadiah nanti sama Pak dosen. Yang ini, yang saya blok ini. Angkanya berapa ini? Ada yang bisa nyebut? Nggak apa-apa? Halo. Novan, berapa itu, Van? Berapa? Novan. Ya, Pak. Itu angkanya berapa itu? Binance itu. Yang ini. Coba, yang ini. Berapa? Layar tuh. Yang saya blok ini. Volume. Coba disebut berapa banyak ini? Lama kan? Mikir dulu. Bingung? Berapa banyak? Triliun tuh. 468 triliun itu. Oke, udah dijawab Pak Niko duluan. Oke, adik-adik, mungkin jarang banget kita melihat ada satu angka yang sampai triliunan, ya kan?
Jadi kita mungkin ngebayangin aja udah capek otaknya. Tetapi kali ini adik-adik melihat satu angka, ini data ya, ini live. Jadi ini boleh dilihat nanti setiap berapa menit sekali itu akan ada pertukaran. Ini nilainya 468 triliun. Jadi volume perputaran yang terjadi di market Binance ini 468 triliun. Dan ini adalah market terbesar di antara market-market yang lain. Oke, jadi Binance ini, terus saya akan lihat lagi berikutnya, kita back ya. Ada satu lagi yang saya mau sebut juga, karena nanti akan memiliki pola yang mirip dengan apa yang akan saya sampaikan. Ya. Pertama Binance, kedua ada namanya Bitget. Nah, kalau yang tadi 468 triliun, si Bitget ini hanya 90 triliun. Jadi market yang di sana perputarannya 90 triliun. Terus ada apa dengan Binance dan Bitget ini? Oke. Si Binance ya. Binance itu waktu awal-awalnya mau meluncurkan meluncurkan exchanger ini, dia membuat koin atau kripto namanya BNB. Ini Pak dilihat ya. Sebentar. Ini koin yang namanya BNB. Koin ini tercipta ya, koin ini terlahir tahun 2017, lihat dari awal. Di tahun 2007 harganya dalam dolar itu 0,11. Jadi waktu koin ini lahir itu harganya 0,11 ya. Atau dalam rupiah berapa? Kurang lebih 1.400 waktu itu. Tetapi Anda tahu nggak hari ini harganya ternyata udah jadi 9.700.000-an yang di sebelah kiri. Kita bisa lihat. Ini harga sekarang. Jadi dari tahun 2017 ya sampai hari ini kita tinggal hitung 2018, 19 ya, 20 ya. Terus 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ya kurang lebih 8 tahun atau 7 tahun sampai 8 tahun ini sudah mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Dari 1.400 menjadi 9,7 juta. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri. Ini dimiliki oleh Binance. Terus si Bitget juga punya yang namanya BGB. Kita akan lihat BGB. Ini BGB token Bitget ya. Yang waktu peluncuran pertamanya ini belum lama karena ini masih baru, cenderung lebih muda dibandingkan dengan Binance. Oke, kita akan lihat. Waktu BGB diluncurkan pertama, ya kita bisa lihatnya berapa? Rp1.000. Tapi hari ini harganya udah berapa? 71.000. Ini dari tahun 2021, ya. Hari ini 2025. Artinya udah berapa kali lipat ini kenaikannya. Oke ya. Jadi adik-adik semua ada market namanya di sini tadi Binance sama Bitget. Ini market besar yang diindeks di CoinMarketCap ya. Pertama ada Binance, kedua ada Bybit, ketiga ada Coinbase, ada Abit. Jadi Bitget ini ada di posisi 6 sekarang. Biasanya kalau nggak 5, 6, 5, 6, 5, 6 gitu. Nah ini dilihat dari volume transaksinya. Oke ada semua. Terus apa hubungannya dengan project yang akan saya sampaikan? Nah ini menarik. Ini saya stop dulu. Ingat-ingat ya, tadi Binance punya koin namanya BNB. Terus ada Bitget punya koin namanya BGB. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu market baru ya yang namanya Tantin. Nah, enak. Nyebutnya enak kan? Yang tadi Binance agak susah-susah ya kan? Terus ada lagi Bitget agak susah. Sekarang Tantin gitu. Jadi kalau orang Jawa ini dari kecil udah biasa nih dengan namanya Tantin gitu. Ini Tantin. Apa itu Tantin? Tantin juga exchanger, sebentar. Tantin juga exchanger yang akan mengeluarkan koin yang namanya CTC. Ingat ya, tadi Binance namanya BNB. Kalau Bitget namanya BGB. Kalau Tantin namanya CTC. Nah, jadi gampang. Biasanya selalu begitu. Ada BNB, ya jadi yang awal dengan yang terakhir itu sama begitu. BNB, BGB, CTC. Nama exchangernya adalah Tantin. Nah, kabar baiknya nih adik-adik semua. Waktu Binance dulu dia juga memberikan airdrop. Ya, terus waktu si Bitget dia juga memberikan airdrop. Airdrop itu apa? Airdrop adalah pemberian secara gratis ya, berupa koin yang diberikan kepada kita sebagai penggunanya, sebagai pemilik walletnya, sebagai membernya.
Nah, jadi hari ini adik-adik semua diundang atau diberikan wawasan atau hal baru oleh Pak dosen itu berkenaan dengan dunia cryptocurrency. Nah, bukan hanya itu aja, karena adik-adik semua nanti akan diberikan 100 koin. Siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah Tantin Exchanger. Oke? Jadi Tantin Exchanger ini dia akan meluncing program exchange-nya ini pada tanggal 8 Mei 2025. Nah, sekarang dia akan memberikan ke kita sebagai membernya itu 100 koin, ya. Terus di sini tidak ada alternatif lain, teman-teman, adik-adik semua. Jadi kita diberikan 100 koin. Kalau kita merasa cukup, ya sudah 100 koin. Nanti kita tinggal tunggu bulan Mei depan kita jual. Itu level terendah dari kita untuk menerima informasi yang akan saya sampaikan ini. Nah, level berikutnya biasanya ketika kita dikasih 100, itu kita masih kurang. Nah, terus bagaimana biar kita bisa menambah koin? Nah, maka kita ada cara dengan menceritakan program ini kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, ya. Dan dari satu orang yang mereka menjadi member dikasih 100 koin, kita pun mendapatkan 3 koin. Nah, ini fair banget ya. Jadi kita berbagi. Di dalam bisnis sekarang itu tidak luput dari dunia referral atau afiliasi. Mungkin teman-teman, adik-adik semua ada yang main di TikTok, ada yang main di Shopee, ada yang main di mana-mana, itu ternyata afiliasi semua. Di sini juga begitu adik-adik. Jadi Tantin Group ini memberikan bonus kepada kita yang mampu menceritakan program ini kepada orang lain sebanyak 3 koin. Sementara yang kita kasih informasi itu dapat 100 koin. Nah, oke. Terus kita bicara sedikit teknis di sini. Nanti semua koin ya yang akan didistribusikan, semua koin yang akan didistribusikan ini nanti adalah dari hasil kita menceritakan program ini. Jadi kan kita cerita kepada yang lain. Cerita lagi. Maka sebanyak orang yang dia mau register, sebanyak itu nanti koin yang akan terdistribusikan. Oke. Terus ada lagi dalam dunia cryptocurrency itu dia waktu mau membuat itu sudah dibatasi. Jadi dia mau mencetak koin itu hanya sebanyak ini gitu. Dia mau membuat sesuatu itu ada batasannya. Di sini disiapkan 10 miliar. 10 miliar koin ini alokasinya atau bahasanya bisa disebut tokenomiknya. Tokenomik itu proporsionalnya. Jadi untuk siapa aja dari 10 miliar ini, yang 99,5% itu diperuntukkan member. Jadi kita nanti termasuk bagian di sini ada 99,5. Terus perusahaan hanya mengambil 0,5% dari jumlah yang beredar. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Terus dari situ untuk nanti menaikkan harga, ya, untuk menaikkan harga pada tanggal 8 Mei 2025 itu apa yang Anda dapatkan 100 koin tadi itu sudah bisa dijual kalau mau dijual. Tetapi jika tidak, maka nanti perusahaan akan berusaha menaikkan harganya. Jadi bukan hanya $1. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang dia punya tadi yang 0,5% itu dia tidak akan pernah jual. Artinya sebagai pemilik perusahaan atau itu tidak akan menjual hak dia atau kepunyaan dia. Tetapi dia malah akan membeli dari yang pada masuk ke market. Nah, terus begitu masuk di market, perusahaan akan membakar 80%-nya atau dihanguskan. Jadi untuk apa tujuannya? Untuk mengurangi supply. Nah, jadi ketika supply-nya itu nanti berkurang, tapi untuk permintaan selalu ada, makanya pasti akan naik. Nah, oke teman-teman. Jadi pertama informasi pada siang hari ini akan diberikan koin secara gratis ya. Jadi tidak membayar. Pastikan Anda tidak membayar. Oke, berikutnya kalau Anda mau menambahkan koin, Anda harus menceritakan ini dengan keluarga Anda atau dengan siapapun. Dengan catatan dia juga memiliki handphone, juga memiliki identitas. Identitas itu bisa paspor, bisa KTP. Oke, berikutnya adik-adik semua, ketika kita melihat ini satu peluang bisnis, ya kan? Kenapa kok kita dapat peluang bisnis? Karena ketika kita mereferensikan teman kita dapat 3 koin. Bahkan di sini ada
ada statement berikutnya, yaitu bonus sponsor hingga level 30 per titik. Nah, ini nanti bagaimana teknisnya mungkin Pak dosen akan menyampaikan di kelas secara offline. Oke, adik-adik semua, berikutnya kita akan melihat dari sisi bisnis. Kalau tadi itu sisi manfaat yang akan kita terima, Anda di sini tergeser, Anda akan dapat 100 koin, dan akhirnya nanti ketika market udah ada, kita tinggal menjual, selesai. Tetapi ketika kita mau melihat ini secara bisnis, ya, maka kita harus mengupayakan ini kita bisa menjadi marketing dari program ini. Bagaimana caranya? Ketika kita mereferensikan satu orang tadi dapat 3 koin. Ini hanya untuk ilustrasi, mungkin adik-adik bisa ngajak temennya 5 orang saja. Ya, bisa jadi keluarganya aja. Mungkin kalau dia keluarga besar berarti lebih dari 5, ya. Terus mereka juga bisa mengajak 5, ya, ini terduplikasi sampai 5 kedalaman, maka total yang akan kita dapatkan koinnya itu sekitar 46 ribuan, ya. Nah, ini untuk contoh, ya. Dari sini ada misalnya level 1, level 2, di sini terkumpul ada 15 ribuan user, 15 ribuan pengguna. Nah, karena kita semua itu yang mengajak, maka dikalikan 3. Ya, 3 kali 15 ribu. Nah, di situ akan ada jumlah koinnya berapa? 46 ribuan koin, ya. Atau 46875 jika ini benar-benar full metric. Tapi pada kenyataannya tidak akan pernah full metric. Oke. Adik-adik semua, ketika nanti saat listing harganya $1 dan $1 itu 16 ribu, bahkan kalau hari ini udah lebih, harganya udah di 17 ribuan, nah, maka dengan harga 16 ribu aja kita akan dapatkan 750 juta. Ya, kita hanya bekerja, nanti ini ada limit waktunya, mulai hari ini kita udah bisa kerjakan, kita masih punya waktu 27 hari, sampai di tanggal 8 Mei saat kita nanti bisa menjual di market. Nah, jadi adik-adik, ini adik-adik harus bisa melihat bahwa ini sebagai peluang usaha. Mungkin cocok dengan mata kuliahnya memang di perekonomian. Tadi Pak dosen sudah banyak menyampaikan banyak hal tentang tentang bisnis, ya. Yang pertama, kalau Anda hanya register, Anda dapat manfaatnya, tapi ketika Anda mau menceritakan dengan yang lain, berarti Anda sudah menjalankan bisnis dari dari usaha ini atau Tantin Group. Ini tidak lama. Kenapa? Karena ini hanya sampai di 8 Mei atau 7 Mei paling lama. Jadi ini programnya ada lagi. Kesempatan tidak akan pernah datang berulang, adik-adik, ya. Dulu ketika saya diinformasikan Binance, saya belum ada ketertarik waktu itu. Tapi ketika sekarang dari nol, dari berapa? Dari 1000-an, dan hari ini menjadi dengan harga di hampir 10 juta, baru sekarang kita menyesal. Nah, sekarang hari ini saya menginformasikan informasi ini, dan ini sudah sampai Anda juga bisa dapatkan secara gratis. Jadi jangan pernah sampai menyesal ke depan. Mungkin ada koin CC yang harganya satunya mungkin bisa $10, mungkin bahkan bisa $20 atau bahkan $100. Hari ini kesempatan terbaik, Anda tidak dirugikan, Anda tidak mengeluarkan modal apapun, Anda tinggal mengambil mengambil kesempatan ini, silahkan berkeputusan, nanti teknisnya bagaimana nanti akan kita pandu bareng-bareng. Oke. Begitu adik-adik semua, sementara presentasi terus nanti kita akan berlanjut di tanya jawab. Saya kembalikan Pak dosen, silakan Pak.